Salam, selamat pagi, salam sehat. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoe Telo Baru dalam Renungan Harian Toraya secara virtual edisi Sabtu 19 September 2020. Ungkapan syukur patut kita berikan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar maksud Tuhan dalam firman-Nya hari ini, kita minta kekuatan doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapakan anak Yesus Kristus, terima kasih untuk perkenan Tuhan di hari ini ya Tuhan. Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan, bahkan kekuatan kesehatan, sehingga kami dapat dibangunkan hari ini dan menjalani aktivitas seperti hari-hari sebelumnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu yang Engkau firmankan, dan kami akan bawakan dalam renungan harian ini ya Tuhan. Berfirmanlah, karena sesungguhnya kami telah siap membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 13 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 16 ayat 13 sampai 24. Firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidaklah ada ulat di dalamnya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dengarkan hari ini. Tema kita pada hari ini
yaitu hidup menurut perintah Tuhan. Dalam bahasa Toraya, tuo situru parentana puang. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, Tuhan menepati janjinya kepada orang Israel untuk memberikan makanan kepada mereka. Awalnya, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika burung puyuh menutupi perkemahan dan pada waktu petang, dan embun sekeliling perkemahan pada waktu pagi. Terambil pada ayat 13-14. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pemberitaan itu disertai dengan perintah, yakni tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan, karena mereka mengambilnya berdasarkan keperluan mereka. Perintah selanjutnya, yakni seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi mereka yang melanggar perintah tersebut, sehingga makanan menjadi berulat dan berbau busuk. Tetapi kemudian orang Israel melakukan perintah tepat seperti yang dikatakan oleh Musa, sehingga membuat roti tersebut tidak berulat dan berbau. Sahabat-sahabat Kristus yang dimanapun kita berada, dalam perikop yang kita sudah baca, yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, kita diajak untuk tetap percaya akan perintah Tuhan. Hal itu sangat jelas diuraikan bagaimana bangsa Israel mendapatkan makanan, dan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti perintahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mengingkari janji Tuhan, kadang kita melanggar perintah Tuhan, kita merasa sering kekurangan akan hal yang kita sudah dapatkan, dan kita kadang merasa tidak bersyukur untuk hal-hal yang kita dapat hari itu. Terkadang kita merasa khawatir akan hari-hari esok kita. Nah, sahabat-sahabat Kristus, masihkah kita meragukan Tuhan dalam hal ini? Terkait dengan tema kita hari ini, yaitu hidup menurut perintah Tuhan, itu tidak lepas dari banyak pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan yang biasa kita dengar atau kadang pun kita sering mengucapkan, mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Nah, ada beberapa hal yang saya akan bandingkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab, dan mungkin bisa menjawab atau bisa mengantar kita dalam merefleksikan atau membandingkan dari perikop kita hari ini. Yang pertama itu adalah ketaatan bangsa adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 1, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana, kita taat kepada apa yang diperintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya. Nah, saya kira jawaban dan pengantar kita bisa bandingkan bahwa pernyataan yang tadi kita sudah dengarkan bisa menjawab pertanyaan tadi. Terus yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Jadi, karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 8. Ada satu istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian bahwa ketaatan adalah
salah satu bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih dari hutang budi kepada Dia yang telah menebus kita dari hukuman dosa, yang sudah mengasihi kita, memperhatikan dan menjaga kita, melindungi kita sampai hari ini. Nah, saya kira dari perbandingan-perbandingan tersebut dari Yohanes dan Ibrani itu bisa menjawab bahwa kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan. Salah satunya adalah ketaatan. Ketika kita taat, itu kita melambangkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Ketaatan juga bisa berarti kita mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya kira dari dua perbandingan tadi itu setidaknya bisa mengantar dan menjawab pertanyaan kita. Masih banyak perbandingan-perbandingan yang ada dalam Alkitab yang kita bisa bandingkan mengapa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Dan dua firman Tuhan tadi sudah bisa menjawab dan mengantar kita untuk membandingkan apa yang kita sudah baca. Nah, sahabat-sahabat Kristus, dimanapun kita berada, hanya orang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Ketaatan dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang ada dalam kita yang memberikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Sebagai orang percaya, kita harus menurut perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan perintah dalam kehidupan kita adalah hal baik. Kita hanya dituntut untuk memiliki ketaatan, sebab ketaatan mendatangkan kebaikan. Semoga Roh Kudus memampukan kita dalam memahami dan mengerjakan maksud dari renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas hari ini kami sudah membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti maksud-Mu dan kami bisa kerjakan dalam hidup dan kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk hari-hari esok ya Tuhan, kiranya Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk menjadi rekan sekerja-Mu dalam sepelayanan di jemaat-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Semoga Engkau berperkara dalam hidup ini. Dalam Kristus Yesus, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa ya di sorga. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.